Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, menjelang akhir Ramadan 1447 Hijriah niki pun wajah surga insyaallah. Mudah-mudahan kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala minad dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfiqun Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Sadaqallahul azim. Pada suatu saat alhamdulillah kita kaji surat Al-Baqarah ayat 215. Pada suatu saat ada orang tua gitu, kaya, namanya Amru bin Al-Jamuh, tanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Tentang infak. Ya. Kepada siapa harus diberikan? Kemudian berapa jumlahnya? Maka dari itu kemudian setelah sebelumnya turun ayatnya yas'alunaka, bakal padha takon sapa kaum ing sira Muhammad madza yunfikun, apa padha belanjaake menginfakkan sapa kaum. Jadi ada orang bertanya kepada Kanjeng Nabi, infak itu pada siapa dan berapa jumlahnya? Maka dengan surat ini Allah menjawab sebagaimana qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Namun sebelumnya perlu kita ketahui apa sih infak. Monggo do infak. Bapak-bapak, ibu-ibu, monggo do sami infak. Biasanya kan ada yang semacam itu. Infak itu artinya membelanjakan harta, menggunakan harta. Ya, dengan begitu berarti secara harfiah istilah ini dapat bersifat netral, yaitu mengeluarkan atau membelanjakan harta baik untuk kepentingan maslahat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala maupun untuk yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan pengertian infak membelanjakan harta itu. Maka dari itu ada macam-macam hukum dalam infak ini. Yang pertama, infak wajib. Kepada siapa infak wajib itu diberikan? Yang pertama adalah infak
dari suami kepada istri dan anak-anaknya. Itu wajib. Apabila ada seorang suami kemudian menterlantarkan istri dan anak-anaknya tidak dirumati, ini hukumnya dosa. Kemudian ada lagi seperti zakat, itu juga infak wajib. Ada lagi membayar kifarat, itu juga infak wajib. Ada lagi membayar mas kawin dulu ketika akan nikah, itu juga wajib. Nah, ini namanya membelanjakan harta, menggunakan harta untuk hal-hal yang wajib, dan juga kepada orang tua. Apabila ada orang tua kita yang kekurangan, terutama ini kita wajib memberikan infak, membelanjakan harta itu kepada orang tua kita. Nah, itu. Kemudian infak sunnah, ini infak untuk kebaikan-kebaikan yang dianjurkan oleh agama nanti. Kemudian infak mubah adalah infak yang untuk tidak wajib, untuk tidak sunnah, tapi bersifat biasa, misalnya untuk biaya pengembangan ekonomi. Kemudian yang terakhir adalah infak haram, infak yang tidak boleh, ya, apabila dilaksanakan maka itu akan menjadi dosa. Contohnya infak, ada petugas datang minta infak untuk apa? Untuk kepentingan pesta miras. Lah Pak, nek kepentingan tontonan, ya kira-kira semacam itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, ketika itu pertanyaan tadi dijawab, kul ma anfaqtum min khairin. Yang pertama, infak itu yang bagus, yang pertama adalah satu falil walidaini, untuk kedua orang tua. Dalam hal tadi infak wajib. Dosa anak kalau ada orang tuanya nggak kuat makan misalnya, kesulitan dan sebagainya. Kebetulan kita ini kan wong tuane pun podo almarhum, kebanyakan almarhum ya. Nah kalau almarhum untuk apa? Iya belanjakan ketika untuk almarhum. Misalnya punya uang disodakohkan untuk diberikan kepada almarhum, almarhumah. Ngajengan beriku sehingga kita beli itu banyak bapak-bapak saya sekalian yang infak untuk kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua adalah untuk siapa? Wal akrabin, kerabat. Kerabat itu ada dua, kerabat dekat, kerabat jauh. Ya infak ini ya lebih diutamakan kepada yang kurang mampu. Ya, nanti ada wong kaya kok dikasih, namanya akan hibah atau hadiah itu. Kemudian wal yatama, dan kepada anak-anak yatim. Anak yatim tentu yang mendapat perhatian anak yatim yang tidak atau kurang mampu. Kemudian wal masakin, dan kepada orang-orang miskin, wa benis sabil, dan kemudian pada anak jalanan. Anak jalanan ibnu sabil itu apa sih sebenarnya? Orang bepergian kemudian di jalan kehabisan bekal, ini dikasih ya seharusnya. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Nah, apa yang dikerjakannya demikian itu lebih baik, fa innallaha bihi alim, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha mengetahui. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari ayat ini
ini ada ayat ada perbandingan atau perbedaan hukum. Yang pertama wajib pada orang tua, kemudian sunnah, ya, kemudian yang ketiga adalah mubah. Jadi itu pengertian infak dan perbedaannya dengan sedekah. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan kita bahas lain kesempatan. Yang penting kita ini tidak jangan sampai melupakan bahwa kita ini juga punya tanggung jawab. Jadi termasuk wajib juga itu kan apabila di dekatnya ada fuqara masakin yang tidak kuat makan, kalau kita tidak mengasihi itu dosa. Tapi alhamdulillah ndak isono kira-kira wong sing rapati kuat makan ada nggak ada ya Pak ya? Sehari makan sehari tidak, dulu banyak itu. Nah intinya yang kekurangan itu kita untuk dianjurkan untuk membelanjakan harta kita untuk kepentingan-kepentingan tersebut, dan jangan membelanjakan kepentingan-kepentingan infak yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tinggal beberapa hari. Nah, ini mudah-mudahan infak di bulan Ramadan ini pahalanya berlipat ganda, apalagi ada infak Ramadan sudah beredar ya. Itu mudah-mudahan nanti Bapak Ibu saya sekarang bisa memberikan infak itu semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Sing sapa wonge kepengin rezekine lancar, berinfaklah, bersedekahlah yang sebanyak mungkin dengan penuh keikhlasan. Mudah-mudahan semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi orang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Amin Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim.